Baiklah, perkenalkan nama saya Fadlan Ramadhani, NIM 18087249. Baiklah, saya akan membahas tentang bab 6, yaitu pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan. Sebagian besar, terutama yang dari kelas elit, berhadapan pada pelatihan yang sangat menuntut sering 2-3 atau bahkan lebih dari 2-3 sehari. Dalam keadaan seperti itu, para atlet dapat didorong mengikuti norma-norma fisiologi dan psikologis sehingga menurut fungsi tubuh dan menurunkan kemampuan kerja. Dalam pelatihan kontemporer, pelatihan dan spesialisasi pelatihan harus terus-menerus berusaha menemukan metode yang akan memungkinkan seorang atlet memajukan faktor-faktor pembahasan dalam pelatihan serta untuk meningkatkan kinerja. Menggunakan teknik pemulihan harus menjadi kebiasaan mereka, harus disinkronkan dengan proses biologis adaptasi dengan permintaan pelatihan dan pergantian kerja yang benar-benar dengan regenerasi. Pertimbangan teori proses pemulihan. Proses pemulihan adalah multidimensi dan karena itu tergantung pada banyak faktor. Dengan mengenal mereka, pelatihan dapat secara selektif menerapkan teknik pemulihan sesuatu yang karakteristik masing-masing individu. Di antara faktor-faktor dan utama untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Usia mempengaruhi tingkat pemulihan. Yang kedua, pengalaman juga memainkan peran penting. Yang ketiga, tingkat pelatihan. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin. Yang kelima, faktor iklim. Lalu, dinamika pemulihan bukanlah kurva linier, melainkan garis lengkang atau asimtot yang turun secara tiba-tiba selama sepertiga pertama 70%, kurang drastis selama yang kedua 20% dan yang ketiga 10%. Pemulihan sebagai parameter dan zat biologis terjadi secara berurutan. Efektivitas teknik pemulihan tergantung pada kapan mereka dipekerjakan. Karena pemulihan harus menjadi stereotip, sarana regenerasi tertentu harus dilakukan setelah setiap sesi pelatihan. Saran dan metode pemulihan. Sarana dan metode pemulihan. Sarana pemulihan alami. Yang pertama, kinopterapi. Kinopterapi yaitu gerakan atau istirahat aktif adalah sarana penting untuk pemulihan dan regenerasi. Yang kedua, tidur atau istirahat pasif. Istirahat pasif adalah sarana fisiologi utama untuk mengembalikan kapasitas kinerja seseorang. Yang ketiga, gaya hidup. Sebagian besar terkait dengan keluarga dan teman-teman sebaya. Sarana pemulihan fisioterapi. Yang pertama, pijat. Yang kedua, elektrostimulasi dan ultrasound yang bermanfaat untuk relaksasi dan pemulihan. Yang ketiga, balneoterapi, berarti diterapkan dengan ruang lingkup profiksis. Terus aeroterapi juga terbagi sebagai berikut. Yang pertama, oksigen terapi. Alat sering mengalami dua hutang karena tingginya konsumsi yang melekat dalam pelatihan mereka. Yang kedua, inhalasi buatan. Selama istirahat dan mengikuti kompetisi dalam pelatihan, membentuk mengisi 2 level. Lalu pelatihan yang 2 level tersebut yaitu yang pertama
aeroterapi di udara atmosfer adalah partikel yang bermuatan listrik pasif dan negatif. Yang ketiga, kur altitude, yaitu efek yang terlihat pada pemulihan dapat ditingkatkan dengan pelatihan atau memiliki 1-2 minggu waktu istirahat aktif di ketinggian subalpin. Pijat refleksi terbagi sebagai berikut. Yang pertama, akupressur. Berevolusi dari metode akupuntur Tiongkok kuno adalah teknik yang digunakan seorang untuk memproses dan dengan ibu jari dan jari telunjuk saraf perifer tertentu untuk meredakan ketidaknyamanan otot. Yang kedua, vague reflektoterapi. Reflektoterapi ini menggunakan teknik untuk menstimulasi sistem vegetatif, yaitu sistem saraf autonom. Terus kenoterapi yaitu vitamin telah disarankan sebagai aset penting untuk kinerja atlet dalam latihan. Lalu mengimplikasi bahwa Bucur tahun 1979 mengimplikasi bahwa kemoterapi harus dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik olahraga. Jadi, 1. Untuk olahraga berdurasi pendek hingga 60 detik. 60 detik memerlukan vitamin B12 5 mg, vitamin B2 10 mg, garam klium 20 mg, kalsium 75 mg, magnesium 250 mg, zat besi 1,5 mg, dan glikod 150 mg. Yang kedua, untuk olahraga yang bertahan lebih dari 60 detik memerlukan vitamin B12 10 mg, vitamin B2 20 mg, garam kalsium 500 mg, kalsium 75 mg, magnesium 250 mg, zat besi 3,5 mg, glikod 200 mg, fruktosa 5 gram. Yang ketiga, untuk olahraga dengan komponen psikologis yang sangat tinggi atau tinggi, vitamin B2 10 mg, vitamin B2 20 mg, vitamin B6 30 mg, garam klium 300 mg, kalsium 75 mg, magnesium 250 mg, fosfor 250 mg, besi 1,5 mg, glukosa 150 mg, fruktosa 5 gram. Sarana psikologi pemulihan. Lokasi kelelahan karena regenerasi sel saraf tertuju 7 kali lebih lambat daripada otot. Lalu pemulihan khusus olahraga. Berarti pemulihan sesuai dengan sistem yang terpengaruh selama pelatihan dan kompetisi. Fungsi sistem tertentu dipengaruhi sejauh tinggi kompromi kapasitas kerja masa depan dan karenanya kinerja atletik. Kecuali tubuh pulih dengan cepat, atlet mungkin tidak dapat melatih dengan memadai. Lalu menurut Drum dan Bucur 1978 dan 1979 mengemukakan bahwa teknik pemulihan berikut dipatuhi secara ritual oleh semua atlet untuk tempat neuropsikologi, yaitu teknik pemulihan berikut harus dipertimbangkan: relaksasi psikolonik, latihan yoga, akupunktur. Yang kedua, untuk sistem neuromuskuler, yaitu terapi balneo, pijat psikolonik.
relaksasi, latihan yoga, akupunktur, diet yang kaya akan makanan dan mineral alkali. Yang ketiga, untuk spare endokrine metabolik, tetapi oksigen, pemulihan psikologik, pijat, kemoterapi, dan diet yang kaya akan mineral dan zat alkali. Yang keempat, untuk vitamin respirator, tetapi borneo, pijat, relaksasi psikologis, akupunktur, kompon-terapi, dan diet yang kaya akan zat alkali atas dasar karakteristik masing-masing olahraga dan permintaan pelatihan. Sarana pelatihan terkait dengan persaingan. Sebelum kompetisi 1-2 hari, relaksasi otot dan psikologis harus menjadi penting utama sehingga atlet dapat memulai kompetisi sepenuhnya diregenerasi. Yaitu yang kedua, selama persaingan. Antara acara pemain atau bahkan selama istirahat, teknik pemulihan dapat digunakan untuk menenangkan tidak hanya bidang neuropsikologis tetapi juga berbagai fungsi psikologis. Lalu yang ketiga, kompetisi berikut. Jika hanya ada sedikit pelatihan dan atlet memperhatikan pemulihan, bahkan ada lebih sedikit yang khawatir tentang regenerasi psikologis fisioterapi setelah kompetisi. Aktivitas fisik tidak harus sepenuhnya dihentikan pada akhir kompetisi untuk melanjutkan olahraga modern, yaitu jogging, sangat penting untuk menghilangkan metabolisme berlebihan dari otot. Sarana permanen pemulihan. Pelatihan yang efektif membutuhkan penggunaan konsisten dan permanen. Cara pemulihan permanen harus mencakup sebagai berikut. 1. Pergantian kerja yang regenerasi dengan fase regenerasi. Upaya untuk menghilangkan semua stres sosial pemulihan mengikuti pelatihan dan persaingan 125. Atmosfer tim yang tenang, dari pemain yang tenang,